Pernahkah kamu merasa bahwa rasa minder atau rendah diri itu sudah menjadi bagian dari DNA kamu? Seolah-olah sejak lahir kamu sudah ditakdirkan untuk selalu berada di belakang layar, ragu-ragu, dan tidak pantas mendapatkan yang terbaik. Dengarkan baik-baik, rasa minder itu bukan takdir. Itu cuma kebiasaan otakmu yang salah rute. Sebuah jalan usang yang terlalu sering kamu lewati tanpa sadar. Hari ini, kita akan membongkar sebuah trik ilmiah yang terbukti mampu memprogram ulang pikiranmu, mengubah sirkuit kelemahan menjadi fondasi kepercayaan diri yang kokoh. Bersiaplah untuk mengubah hidupmu. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi karakter bawaan. Kita melihat orang yang percaya diri dan berpikir mereka dilahirkan dengan bakat ajaib tersebut. Padahal, secara neurologis, rasa rendah diri hanyalah hasil dari pengulangan pikiran negatif selama bertahun-tahun. Otakmu adalah mesin pembelajar yang luar biasa. Jika kamu terus-menerus memberitahunya bahwa kamu tidak cukup baik, otak akan menciptakan jalan tol khusus untuk pikiran tersebut. Tapi kabar baiknya, jalan tol ini bisa dihancurkan dan dibangun ulang. Kamu tidak terjebak dalam versi dirimu yang sekarang. Kamu adalah arsitek dari pikiranmu sendiri. Mari berkenalan dengan konsep luar biasa bernama neuroplastisitas. Ini bukan sekadar kata motivasi yang kosong, ini adalah fakta biologis. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berubah, membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup kita, sebagai respons terhadap apa yang kita pelajari dan alami. Bayangkan otakmu sebagai sebuah kota besar di malam hari. Setiap kali kamu memikirkan sesuatu, sebuah lampu menyala. Saat kamu mengubah pola pikirmu, kamu pada dasarnya sedang memadamkan lampu di jalanan yang kelam dan menyalakan cahaya terang di distrik baru yang penuh dengan potensi dan kekuatan. Selama ini, sirkuit rasa mindermu terbentuk karena kamu membiarkan pikiran negatif melaju tanpa hambatan. Ketika kamu membuat kesalahan kecil, kamu menghukum dirimu sendiri. Ketika seseorang mengkritikmu, kamu menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Semua respons otomatis ini memperkuat koneksi saraf yang membuatmu merasa kecil. Semakin sering dilewati, jalan ini semakin mulus, sehingga tanpa sadar menjadi respons pertama otakmu saat menghadapi tantangan. Inilah alasan mengapa merasa tidak mampu terasa sangat alami bagimu. Tapi ingatlah, apa yang terbentuk oleh kebiasaan, perlahan bisa dihancurkan oleh kebiasaan baru. Disinilah kita masuk ke satu trik otak yang akan mengubah segalanya, yaitu prinsip tindakan mikro. Kamu tidak perlu langsung mencoba menjadi orang paling percaya diri di ruangan untuk mengubah otakmu. Perubahan drastis justru sering memicu penolakan dari otak yang sudah terbiasa dengan zona nyaman yang negatif. Sebaliknya, kita menggunakan tindakan kecil sehari-hari yang dilakukan secara sadar untuk menanamkan benih sirkuit saraf yang baru. Tindakan kecil yang konsisten ini adalah jembatan pertama menuju kepercayaan diri yang permanen dan tidak tergoyahkan oleh tekanan dari keadaan luar. Langkah pertama dari trik ini adalah membangun kesadaran di dalam dirimu. Sebelum kamu bisa mengubah rute sebuah kereta api, kamu harus tahu di mana posisi stasiunnya. Mulailah secara aktif memperhatikan kapan suara hatimu yang merendahkan diri itu muncul. Jangan langsung dilawan, cukup disadari kehadirannya. Ketika pikiran yang meragukan dirimu datang, bayangkan kamu menekan tombol jeda. Kesadaran ini adalah langkah krusial, karena dengan menyadari pikiran tersebut, kamu telah mengambil alih kendali dari autopilot otakmu. Kamu kini menjadi pengamat, bukan lagi korban. Setelah kamu berhasil menyadari pikiran negatif tersebut, langkah kedua adalah melakukan perputaran sadar. Di titik persimpangan mental ini, alih-alih mengikuti jalan usang yang mengatakan bahwa kamu pasti gagal, pilihlah sebuah tindakan fisik atau mental kecil yang positif. Misalnya, ubahlah postur tubuhmu menjadi lebih tegak, tarik nafas dalam-dalam, atau berikan pujian kecil pada dirimu sendiri.
Pergeseran kecil yang disengaja ini memaksa otakmu untuk mengirimkan sinyal listrik ke jalur saraf yang sama sekali baru. Awalnya mungkin terasa canggung, dan itu wajar karena jalur barumu masih sempit. Kunci utama dari neuroplastisitas yang sukses adalah pengulangan yang konsisten. Ingat, jalur rasa mindermu dibangun selama bertahun-tahun. Jadi, sangatlah wajar jika jalur kepercayaan dirimu juga membutuhkan waktu untuk diperkuat. Setiap kali kamu berhasil berbelok dari pikiran negatif ke tindakan yang positif, kamu sebenarnya sedang mengaspal jalan baru di dalam otakmu. Semakin sering kamu berlatih melakukannya, jalan baru ini akan semakin lebar, semakin kokoh, dan semakin cepat untuk dilewati. Otakmu pada akhirnya akan secara otomatis memilih rute baru ini karena telah menjadi kebiasaan utamamu. Untuk mempercepat proses pembangunan sirkuit otak ini, kamu harus merayakannya setiap kali berhasil. Ya, setiap kali kamu sukses melakukan satu tindakan mikropositif, berikan dirimu sebuah apresiasi yang tulus. Otak kita merespons penghargaan dengan melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Dopamin ini bertindak seperti semen yang merekatkan dan memperkuat jalur syaraf yang baru saja kamu buat. Tidak perlu perayaan yang mewah atau besar. Cukup sebuah senyuman batin, tarikan napas lega, atau ucapan selamat kepada diri sendiri. Ini akan memberitahu otakmu bahwa proses ini sangat menyenangkan. Tentu saja, dalam proses panjang memprogram ulang otak ini, akan ada hari-hari di mana kamu tergelincir kembali ke pola pikir lama. Kamu mungkin kembali merasa minder saat menghadapi kegagalan yang tak terduga. Jangan panik, dan yang terpenting, jangan menghakimi dirimu sendiri. Tersandung adalah bagian alami dari sebuah perjalanan transformasi. Saat kamu menyadari bahwa kamu kembali mundur, gunakan momen itu sebagai arena latihan yang baru. Semakin cepat kamu bangkit dan mengarahkan kembali fokusmu ke jalur positif, semakin kuat pula ketahanan mental yang sedang kamu bangun. Seiring berjalannya waktu dan latihan, perubahan mental ini akan benar-benar termanifestasi secara fisik di dalam struktur otakmu. Pemindaian otak modern pada orang-orang yang rutin mempraktikkan pengalihan pikiran positif menunjukkan peningkatan ketebalan di korteks prefrontal, yaitu area otak yang bertanggung jawab atas rasionalitas dan kepercayaan diri. Di saat yang sama, pusat rasa takut perlahan menyusut. Kamu benar-benar memahat ulang anatomi otakmu dari dalam. Kamu sedang membuktikan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui kekuatan fokus. Ketika sirkuit baru di otakmu ini mulai berjalan stabil, identitas dirimu akan mengalami pergeseran yang sangat mendasar. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang penuh kekurangan atau tidak pantas untuk sukses. Sebaliknya, kamu mulai mengidentifikasi dirimu sebagai seseorang yang selalu bertumbuh. Seseorang yang mungkin belum sempurna, namun memiliki kapasitas tanpa batas untuk terus belajar. Rasa rendah diri perlahan menguap tanpa sisa, digantikan oleh kedamaian batin dan penerimaan diri. Kamu akhirnya menyadari bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh keraguan masa lalumu. Efek domino dari otak yang telah sukses di program ulang ini akan menyebar luas ke setiap aspek kehidupanmu. Dalam karir, kamu akan jauh lebih berani mengambil inisiatif karena ketakutan akan kegagalan tidak lagi memiliki kuasa atas dirimu. Dalam interaksi sosial, kamu tidak lagi merasa perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, sehingga hubunganmu dengan sesama menjadi lebih tulus dan mendalam. Aura ketenangan dan kepercayaan diri yang kamu pancarkan dari dalam akan secara otomatis menarik peluang hebat dan orang-orang positif ke dalam realitas hidupmu sehari-hari. Bayangkan dirimu beberapa tahun dari sekarang, hidup setiap hari dengan otak yang sepenuhnya mendukung kesuksesanmu, bukan lagi mesin yang menyabotasemu dari dalam. Kamu berdiri tegak, siap menghadapi setiap badai kehidupan dengan ketenangan seorang ahli. Kamu tahu persis siapa dirimu dan apa kekuatan sejatimu. Transformasi yang luar biasa ini sama sekali tidak membutuhkan keajaiban,
keberuntungan, atau bakat dari lahir. Transformasi ini hanya bermula dari satu keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan sirkuit negatif menguasai hidupmu. Maka mulailah hari ini juga. Saat rasa minder itu datang kembali mengetuk pikiranmu, sambutlah ia dengan senyuman kecil, lalu putar arah kemudimu dengan sadar. Lakukan satu tindakan kecil yang membuktikan bahwa kamu berharga. Jadikan itu sebagai kebiasaan barumu yang tidak bisa ditawar. Proses ini memang membutuhkan waktu, kesabaran ekstra, dan konsistensi tinggi. Tapi hasilnya akan mengubah dan bertahan seumur hidupmu. Karena pada akhirnya, mengubah otak berarti mengubah takdir hidupmu. Bangkitlah sekarang, program ulang pikiranmu, dan tunjukkan pada dunia versi terbaikmu.